Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 5 Januari. Taiwan akan menandatangani MOU ketenagakerjaan dengan India. Namun ada warga menyerahkan surat petisi yang ditandatangani oleh hampir 300 orang kepada UN Eksekutif meminta untuk tidak menambah negara sumber PMA dan memprioritaskan penanganan masalah PMA kaburan. Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa semua pihak akan ditampung ke dalam evaluasi kebijakan sebelum proses perekrutan dimulai. Ormas menunjukkan petisi penolakan terhadap penambahan negara sumber PMA yang baru. Hal ini dilakukan karena Taiwan akan menandatangani MOU ketenagakerjaan dengan India. Warga yang berhasil mengumpulkan 300 surat petisi menyerahkan surat tersebut kepada UN Eksekutif pada tanggal 4, meminta pemerintah untuk menangani masalah hak PMA dan PMA tak berdokumen terlebih dahulu sebelum menambah negara sumber lainnya. 不是针对任何的特定国家，我们希望政府它可以优先解决台湾内部的问题之后，我们再来开放新的移工来源国。希望政府它可以正视这些台湾民众的小小的声音。 Perwakilan UN Eksekutif menerima surat petisi dan meneruskannya ke Kementerian Ketenagakerjaan MOL. Dalam hal ini, MOL menekankan bahwa semua pendapat akan dimasukkan dalam evaluasi kebijakan sebelum proses perekrutan. 外界的一些正反的意见呢，其实我们也都会把它纳入一些政策的一个考量。至少要让就是我们让移工可以自由转换雇主啊，可以废除私人中介制度，然后政府提供充分实质的跨国跟在台的媒合服务，这些最基本的权利。 Ormas Hak Pekerja Migran menyatakan mereka tidak keberatan PMA datang bekerja ke Taiwan, tetapi pemerintah seharusnya menangani masalah PMA tak berdokumen terlebih dahulu dan menghapus sistem agensi swasta untuk mengatasi masalah eksploitasi PMA guna melindungi hak mereka. Kementerian Kehakiman belum lama lalu merilis laporan antisipasi intervensi eksternal dalam pemilu Taiwan dengan menjaring kalangan imigran baru sebagai target penyelidikan, sehingga memicu kontroversi pelabelan. Kementerian Kehakiman mengklarifikasi bahwa mereka mengacu pada metode intervensi oleh Tiongkok dalam pemilu dan tidak menargetkan kelompok etnis tertentu. Namun Ormas berharap agar lembaga administratif tidak menjadi pelopor aksi diskriminasi. Dalam laporan antisipasi intervensi asing pada pemilu belum lama lalu, Kementerian Kehakiman MOJ menargetkan imigran baru sebagai pihak yang diselidiki. Tindakan ini memicu kontroversi pelabelan. UN Eksekutif mengklarifikasi bahwa laporan tersebut menjelaskan metode intervensi Tiongkok dan tidak mematok kelompok etnis tertentu. 它主要是为了说明中国介选的手段及样态，目的是要提醒国人多加注意，并没有针对特定族群的意思。 UN Eksekutif menegaskan bahwa MOJ telah mengubah isi slide dan melaporkannya pada konferensi pers seusai pertemuan. Kantor Kejaksaan Tertinggi juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak mematok imigran baru sebagai target. Namun Ormas menjawab imigran baru telah tersakiti dan berharap instansi administratif tidak menjadi pelopor aksi diskriminasi. 其实我会觉得说伤害都已经造成，但是我不希望就是说有这种行政机关带头去歧视某一个族群的这种情况发生。 因为我们现在在讲所谓的新住民，那很明显的就是针对着陆配。当然事后亡羊补牢是没有错啦，哈，就是说也许他正式对外里面就没有公布出去，但是都有人听到了啦。 Ormas menyampaikan bahwa pasangan asal Tiongkok yang telah tinggal puluhan tahun dan merawat kehidupan keluarga di Taiwan juga mengharapkan perdamaian di Selat Taiwan. Mereka tidak seharusnya tersemat label demikian selama pemilu. Serikat Pilot EVAR dan Serikat Pekerja Perusahaan TRA bersiap-siap meluncurkan aksi mogok kerja selama liburan Imlek. Tak puas dengan akhir bonus tahun yang hanya mencapai 2,3 bulan, Serikat Pekerja Perusahaan THSR juga tidak menutup kemungkinan mogok kerja saat Imlek setelah gagal mencapai mufakat dengan perusahaan. Serikat Pekerja Perusahaan THSR menyatakan akan melakukan negosiasi dengan perusahaan pada tanggal 4 untuk menuntut bonus akhir tahun 4 bulan dan program penyesuaian gaji yang lebih baik. Namun tidak ditanggapi perusahaan. Mereka akan memasuki tahap mediasi sengketa tanggal 10 Januari dan menyerukan tidak menutup kemungkinan mogok selama liburan Imlek. Jumlah shift kereta mengalami peningkatan akibat meroketnya permintaan terhadap jasa transportasi THSR pasca pandemi. Sejak 3 Januari tahun ini, 21 shift tambahan diluncurkan per minggunya dengan total 1.060 shift per minggu. Pihak serikat menyampaikan akan memperjuangkan hak bonus akhir tahun sebagai imbalan kerja keras mereka selama setahun ini. Jika negosiasinya gagal, mereka akan mengadakan rapat perwakilan anggota pada 16 Januari untuk memulai voting mogok kerja.
Cemilan populer Korea Selatan, Oreo Custard Pie, ditemukan mengandung bakteri Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Pihak berwenang Korea Selatan telah menarik produk bersangkutan dari rak toko. Sementara itu, agen distributor di Taiwan mengeluarkan pernyataan bahwa produk yang dijual di Taiwan diproduksi oleh pabrik Vietnam dan sesuai dengan standar. Kue rembut berisi krim kental ini adalah camilan primadona Korea Selatan. Namun, kue yang diproduksi oleh pabrik Cheongju keempat pada bulan Desember tahun lalu dengan tanggal kedaluarsa 21 Juni 2024 ini ditarik dari pasaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan karena ditemukan mengandung bakteri Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Produk sebanyak 1.318,2 kilogram ini akan dimusnahkan. 黄派还有里面有一些巧克力派，里面都含有糖分，特别容易受到微生物的污染。如果保存不当，就可能会出现金黄色葡萄球菌。 Dokter menjelaskan, sekali terkontaminasi Staphylococcus aureus, kue krim ini dapat menyebabkan keracunan makanan dalam 1 hingga 7 jam dengan gejala mual, muntah, diare, dan demam. Agen Taiwan mengeluarkan pernyataan bahwa produk yang dijual di Taiwan diproduksi oleh pabrik Vietnam dan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Menanggapi kejadian ini, supermarket Carrefour menyatakan Oreo Custard Pie yang dijual tidak diproduksi di Korea Selatan namun tetap ditarik sebagai tindak pencegahan. Perusahaan juga berinisiatif mengirim produknya untuk diperiksa dan baru akan menjualnya kembali setelah aman. Shopee dan LT Mart juga mengambil langkah pencegahan. LT Mart mengatakan jika khawatir, pembeli dapat mengembalikan produk ke meja layanan dengan faktur. Sejak diresmikan 87 tahun lalu, jembatan Golden Gate di San Francisco telah menjadi lokasi bunuh diri bagi sekitar 2.000 orang. Oleh sebab itu, pemerintah setempat telah memasang jaring pengaman yang dirampungkan kemarin untuk menekan angka kematian akibat bunuh diri. Jembatan Golden Gate di San Francisco adalah tempat ideal untuk memandang Samudra Pasifik dan Teluk San Francisco, namun juga menjadi lokasi pilihan bagi orang yang hendak mengakhiri hidup mereka. Lebih dari 2.000 orang telah melompat dari jembatan ini sejak resmi beroperasi tahun 1937. Para orang tua yang berduka meminta pihak berwenang untuk memasang jaring pelindung. Proyek pemasangan jaring baja anti karat selebar 6 meter di kedua sisi jembatan yang memakan dana hampir 207 juta dolar Amerika ini akhirnya rampung setelah sempat tertunda beberapa kali. Namun berhubung bahan jaring relatif keras, orang yang terjatuh ke dalam jaring ini masih berpotensi mengalami luka parah. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.